adanya agama, tidak adanya agama, pada hakikatnya itu tidak mempengaruhi kehidupan. Ya. Agama itu tidak bisa menyelesaikan masalah sains. Salah satu lagi argumen adalah bahwa sains dan penjelasan alam itu seringkali agama itu tidak bisa menjelaskan secara sains apa yang terjadi pada hari ini. Bahwa kita lihat faktanya banyak orang-orang yang hari ini maju, Eropa maju, dunia maju, itu justru meninggalkan agama dalam kehidupan mereka. Hal ini terlihat dari survei yang terbaru, itu mayoritas orang di Eropa dan Amerika itu sudah mengaku dirinya ateis. Artinya adanya agama, tidak adanya agama, pada hakikatnya itu tidak mempengaruhi kehidupan. Ya kan? Bahkan banyak fenomena-fenomena yang kita rasakan bahwa agama itu tidak bisa menyelesaikan masalah sains. Nah, itu gimana, Ustaz? Gitu. Jadi kalau standar kemajuan itu dari sisi kemajuan atau perkembangan teknologi, ya bertambahnya barang-barang, gitu ya. Tingginya bangunan itulah menandakan maju, lebih maju lah Persia dulunya. Iya, betul. Tapi mereka punya agama kan, punya agama mereka. Iya kan. Sampai ada agama Kristen kan, Katolik, ada yang Ortodok. Ya, jadi mereka itu terjadi Jadi standar kemajuan itu bukan di fasilitas, tapi standar kemajuan itu adalah di pemikiran. Ini sebentar dulu karena hujan. Masya Allah. Kita lanjutkan, Tat. Karena tadi sempat hujan. Kita lanjutkan lagi diskusi kita, Ustaz. Tadi yang kita ulang lagi pertanyaan yang tadi, Ustaz. Jadi kalau dikategorikan bahwa standar dari bahwa agama itu tidak mampu untuk menjawab perkembangan zaman, banyak sekali kalau kita lihat sains membuktikan bahwa agama itu tidak dibutuhkan. Banyak bangunan tinggi, banyak peradaban modern hari ini itu bukan berasal dari agama. Justru mereka-mereka yang tidak mengenal agama, bahkan mereka yang ateis. Sehingga peran agama di sini rasanya tidak terlalu dominan dalam hal untuk perkembangan zaman. Untuk itu, mengapa kita harus beragama? Kan seperti itu. Bagaimana kita menjawab argumen ini? Jadi sebenarnya segala fasilitas itu sebenarnya tidaklah jadi dasar untuk menunjukkan itu sebuah kemajuan. Sehingga ketika beragama ketinggalan. Karena sebagian menganggap ketika beragama itu ya di tempat ibadah saja, tanpa ada aktivitas di luaran. Maka kita lihat dulu, Islam itu berkuasa kurang lebih 13 abad, 1300 tahun. 1300 tahun. Sampai hari ini ada peninggalan-peninggalannya. Betul. Misalnya kalau kita pergi ke Turki, ada namanya benteng Rumeli Hisari. Yang dibangun oleh Muhammad Al-Fatih. Betul. Dan itu benteng panjangnya 7 kilo. Panjangnya itu 7 kilo. Dan itu sebagai pengontrol lalu lintas lalu lintas perairan yang ada di Turki. Dan di dalam Islam namanya usyur. Kalau sekarang cukai namanya. Betul. Nah, ketika mengetahui bagaimana cara membangunnya ini, itu membangunnya waktunya 4 bulan. Hanya 4 bulan? 4 bulan. Waduh. 4 bulan dan sampai hari ini kokoh 2000 tahun. Wah, ini kan? Sekarang 1 bulan pun udah berlubang lagi ya. Dan dalam sejarahnya dikabarkan kurang lebih pekerjanya 1000 orang. 1000 orang. 1000 dengan manual, ada yang ikat batu dan lain-lain. 4 bulan, 7 kilo. Kan? Betul. Apa dorongan mereka ini? Kan gitu. Iya, dorongannya agama. Untuk apa? Untuk meninggikan agama. Yang notabene agama Islam. Tapi kalau sebagian di barat itu menganggap agama itu tidak ada fungsinya untuk kemajuan. Betul. Ya, dia mungkin hanya melihat agama yang lain. Kalau mau ingin tahu kemajuan itu beriringan dengan keimanan, dengan pemahaman dan juga fasilitas, itu Islam lah.
Nah itu dia. Kenapa? Ya, sekarang ini kan sekarang ada memang manusia ini memakai agama. Betul. Tapi dari segi peraturan mengikuti gaya barat. Gaya barat, betul. Banyak bangunan-bangunan yang disiapkan. Seperti untuk fasilitas umum, ada jembatan flyover. Betul. Sebagainya. 2 tahun. Betul. Panjangnya tidak sampai 7 kilo. Betul. Paling berapa ya? Mungkin 500 meter. 500 meter, betul. 2 tahun dan itu udah mau roboh lagi. Belum sampai berapa tahun, betul. Nah ini udah ribuan tahun kuat. Itu dorongannya apa? Betul. Sainnya seperti apa? Teknologi yang dibuat apa? Padahal zaman dulu tidak secanggih zaman sekarang. Betul. Fasilitas kurang. Masih kurang. Nah, kemajuannya kurang. Tapi bisa. Masjid-masjid yang tertua, ya kan? Banyak sekali, tidak ada roboh satupun. Dorongannya agama. Kita pakai agama lain lah. Iya, betul. Seperti benteng Konstantinopel. Betul. Yang sekarang namanya Istanbul ya. Awalnya itu Islambul. Negara Islam. Oh gitu ya. Ya. Nah, itu juga cukup luas, cukup panjang. Betul. Berlapis 3. Satu lapis itu dengan lapis berikutnya jaraknya cukup jauh ya. Sampai hari ini masih berdiri. Betul. Dan pernah yang ada ditembakkan oleh meriamnya Al-Fatih cuma bolong sedikit. Itu masa Bizanti. Iya, Bizanti. Dan Bizanti itu pakai agama Katolik. Dorongannya itu. Dan mereka kerjasama antara agama Katolik dengan Paus. Ya kan? Untuk apa? Ya konsepnya ya untuk melawan Islam sih. Tetapi dalam rangka untuk kekuatan yang mereka buat tadi itu adalah dasarnya agama. Bagaimana agamanya itu tetap eksis. Ya. Nah, kalau ada yang mengatakan sekarang tidak perlu agama, maka dipertanyakan logikanya seperti apa. Buktinya kami bisa membangun ini tanpa agama kok. Betul. Iya, karena bangunan itu tidak ada agamanya memang. Betul. Iya kan, agama itu benda. Iya. Benda. Tapi dorongannya apa? Apakah untuk kegagahan saja? Nah, kalau kita bicara politik lagi, seperti Amerika misalnya. Betul. Kalau dalam istilah kitab Mafahim Siyasi namanya, konsepsi politik. Betul. Itu namanya konstelasi internasional. Jadi sebuah penataan yang dibangun untuk menunjukkan kalau dia negara nomor 1. Nah, kalau ketika dia memikirkan ke sana, itu dorongannya apa? Ini tetap dorongannya itu untuk menjaga eksistensi orang-orang yang berada dalam negaranya tetap bisa tenang ibadah di kebaktian di gereja, yang kalau ada Islam ibadah di masjid. Tapi orang tetap punya perhatian bahwa Amerika negara nomor 1 kan gitu. Betul. Kita bilang agama nggak perlu. Itu karena benda ini tidak ada hubungan dengan keimanan. Jadi kalau mau membuktikan bahwa agama itu kemudian bisa membuktikan bukan dari bangunan ya. Bukan dari bangunan. Kalau bukan dari bangunan, lalu dari mana perannya agama dalam kehidupan? Iya. Apa kalau ini kan bangunan ini kan sekarang orang lihat bahwa kemajuan hanya identik dengan sains dan teknologi bangunan dan sebagainya. Iya. Lalu kalau sains dan teknologi tidak ada agama, misalnya peran agama di sana, lalu agama dalam kehidupan ini untuk apa? Iya. Karena pada dasarnya kita ini kan untuk menertibkan sebuah keinginan dan kebutuhan. Nafsu. Nah, itu perlu dikontrol. Seandainya kalau seandainya agama itu tidak dipakai ya kan dalam kehidupan ini, maka otomatis manusia itu seperti di hutan. Raja hutan yang kuat yang berkuasa. Betul. Dan itu terjadi. Dan itu sudah pernah terjadi. Betul. Di zaman jahiliyah juga begitu. Zaman jahiliyah itu adalah zaman yang orang menyembah berhala. Agamanya nggak jelas juga. Betul. Ya, makanya disebut ada agama Majusi, Yahudi, Nasrani kan gitu ya. Agama saat itu. Artinya di masa jahiliyah itu orang sudah memikirkan bagaimana menertibkan dirinya ketika melakukan sesuatu. Betul. Karena pada dasarnya fitrah manusia dia pasti ada ingin mentakdiskan sesuatu, mengkultuskan sesuatu, mensucikan sesuatu. Maka ketika itu tidak diberikan informasi, maka nanti pensuciannya keliru. Lebih kepada kalau Indonesia dikenal animisme, dinamisme. Kenapa itu terjadi?
Padahal nggak ada yang menerangkan. Betul-betul. Nggak ada yang menerangkan kayu ini adalah Tuhan, nggak ada. Betul. Tapi otomatis saja. Betul. Artinya manusia itu butuh agama. Nah, kalau sekarang ini dikarenakan belumnya umat itu atau manusia yang tadi mengatakan tidak perlu agama, belum menemukan agama yang sebenarnya yang komplit menyelesaikan segala permasalahan kehidupan. Dan itu Islam. Dan itu hanya ada dalam Islam. Yang mana selama ini mereka coba singkirkan Islam. Ternyata itulah yang sebenarnya yang akan menyelesaikan masalahnya. Jadi fasilitas-fasilitas tadi itu kan mubah kalau dalam Islam. Iya, betul. Tapi bagaimana dia bermanfaat? Ya tergantung orang yang membangun, dia memakai agama apa dan pemahamannya seperti apa. Betul. Keimanannya sudah selevel apa kan gitu. Betul. Jadi kalau tadi kontrol tadi nafsu, kebayang juga Ustadz ya. Kalau hari ini kalau semua orang itu dikontrol hanya dari nafsu, gawat. Gawat lah. Iya, bisa saja nanti orang membunuh sebenarnya, betul, memperkosa dan sebagainya kan. Fungsi agama lah yang sebenarnya mengatur itu biar tidak kacau ya. Betul. Nah ini jadi betul kata Ustadz tadi ya. Wah, ini semakin memperlihatkan kita bahwa agama itu kalau dunia ini tanpa agama itu bisa jadi kacau. Kacau. Sedangkan ada agama hari ini aja udah kacau. Kebayang kalau tidak ada agama. Yang perlu mereka ketahui ada namanya penyalahgunaan agama. Nah itu yang sebenarnya. Itu yang sebenarnya jadi. Akhirnya mereka menganggap bahwa agama itu salah semua. Salah. Dan ini kan terjadi sebelum munculnya, sebelum ada ide sekularisme, kapitalis itu yang merusak hari ini. Itu kan di masa dulu pihak gerejawan melakukan keputusan berdasarkan putusan Tuhan. Putusan Tuhan, mengatasnamakan Tuhan. Dan akhirnya apa ya? Ketika mereka butuh anak gadis atas nama Tuhan. Ingin ngambil harta masyarakat atas nama Tuhan. Sehingga di saat itu pun menganggap ini agama ini nggak ada kemajuannya. Kenapa penyalahgunaan agama? Akhirnya pihak gerejawan dengan negara bersepakat jalan tengah namanya. Nah, akhirnya apa? Pemisahan agama, urusan agama kehidupan. Betul. Ya kan? Jadi terjadilah sekuler. Nah, kalau ada misalnya orang Islam melakukan hal yang sama, bisa jadi sekuler. Sekuler. Artinya kekecewaan kepada kasus yang pertama tadi, gerejawan tadi akhirnya menyamaratakan semua. Menganggap agama itu gak penting. Kenapa? Merusak semua. Dan itu bisa terjadi di agama apapun. Ketika pemahaman agamanya tidak dia iringkan dengan pengamalan. Kan Islam itu alim, amal. Wah, baik. Cari tahu, beramal. Gitu. Nah, ini makin seru nih kawan-kawan sekalian. Jawab pertanyaan tadi. Satu lagi pertanyaan Ustaz. Katanya gini. Kita bicara tentang moral, etika. Hari ini orang banyak tuh beretika, bermoral tanpa agama. Justru kalau dilihat hari ini negara-negara yang mayoritas beragama justru tingkat kejahatannya tinggi. Nah, terus perbuatan juga ada yang moralnya bejat juga. Sementara negara-negara yang notabene tidak punya agama, mereka buang sampah pada tempatnya, mereka sangat rapi, mereka sangat rajin bekerja dan sebagainya. Nah, artinya moralitas dan etika yang menjadi esensi tadi untuk mengubah dunia ini kan harus ada moral dan etika kan. Gitu. Tanpa agama pun bisa. Dengan cara apa? Dengan cara pendidikan tadi. Nah, ini gimana, Pak? Ini maaf banyak bertanya. Itu sebenarnya ketika kita kaitkan dengan apa sebenarnya ajaran agama yang besar itu sebenarnya sub terkecil dari ajaran agama. Maka lagi-lagi kita menyampaikan bahwa adanya sebenarnya peran dari satu ide yang ingin diluncurkan tengah masyarakat, pemisahan agama tadi dari kehidupan. Artinya apa? Mereka sadar ketika agama ini jadi way of life-nya manusia, terutama agama Islam ya, jadi pandangan hidup manusia. Kalau masalah sampah, adab itu sudah otomatis, kan gitu. Itu tanpa agama pun sebenarnya sudah bisa. Enggak, dia itu akan otomatis. Ya, misalnya kalau cuma bersih, adab, bukan adab ya,
apa namanya, etika, Etika, betul. itu kepentingannya hanya sementara untuk dunia saja. Nah, Hmm. pas balik ke rumah gersang lagi dia. Iya, Nah, iya, dan iya. itu hanya untuk sebagai bisnis. Tapi artinya kalau cuman itulah yang mereka sampaikan, itu sebenarnya satu satu upaya untuk menunjukkan agama itu buruk. Padahal agama itulah Padahal satu-satunya satu-satunya yang bisa menyelamatkan tadi. menyelamatkan, terutama agama Islam. Makanya lagi-lagi kita sampaikan, kalau ingin menyelesaikan seluruh hidup, pilih agama Islam. Karena Islam itu coba bayangkan, peradabannya luar biasa. Pernah terbukti. Pernah terbukti. Semua orang segan dengan Islam kan. Bahkan untuk melakukan perang saja orang mikir-mikir. Ya. Kenapa? Karena pengaturan 1300 tahun lu berkuasa. 1300 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Betul. Ya. Terus kenapa runtuh? Ya tadi mulai ajar agama itu ditinggalkan. Akhirnya peradabannya balik lagi ke jahiliyah. Sebagaimana sekarang. Iya, iya, betul. Jadi kalau cuman kita melihat, oh tanpa agama bisa juga berakhlak karimah misalnya. Karena di dalam Islam itu ada punya nilai, setiap yang kita lakukan, perbuatan kita, itu harus ada hubungannya dengan Allah. Jadi kalau sekedar hanya sekedar etika, kan bisa, karena etika itu bisa dibawa kemana-mana. Betul. Kita mau ngambil harta orang juga bisa beretika. Maaf Pak, oh ya? Gitu ya? Ya contohnya Pak, kita mau ngambil uang orang, maaf Pak ya, uang saya rampok ya Pak, kan sopan tuh. Tapi aktivitasnya iya, karena standar etika itu bukan standar benar tidaknya, tetapi kira-kira ini diterima oleh umum atau tidak. Ya, termasuk sekarang kan musim penipu, sopan-sopan. Oh iya, iya, iya. Ya, selamat pagi Pak. Iya. Gitu. Tapi itu kita ditipu. Ditipunya, betul. Makanya kalau ada mengatakan kami bisa beretika tanpa memegang agama, kami bisa mengembangkan teknologi tanpa agama. Nah, itu semua sebenarnya adalah ucapan kebingungan. Ya, kenapa? Karena bisa jadi dia belum menjumpai agama yang mampu menyelesaikan itu. Karena kan kalau logikanya lah, setelah teknologi, dia buat kapal. Setelah kapal apa lagi? Buat apa lagi? Apa lagi? Saya itu mati dia. Kan gitu. Dan banyak faktanya orang-orang yang tadi bergelut di bidang materi saja, di fasilitas tadi, teknologi, akhirnya bunuh diri. Ya, itu benar. Kenapa? Karena tadi menyingkirkan agama dalam kehidupannya. Termasuk yang kata orang yang rapi, yang bersih dan sebagainya, seperti di Jepang itu kata-katanya dengar-dengar ada jadwal untuk matinya, iya kan? Jadwal untuk bunuh diri ya. Jadi mau jadwal bunuh diri pun mereka saking rapinya, saking beretikanya, mereka ketika bunuh diri pun mau pakai jadwal. Saking luar biasanya. Dan apa namanya? Ketika Islam itu dibawa ke sana, daya tariknya cukup besar. Oh, hari ini benar. Jerman misalnya, Jepang juga. Ada ustaz kita yang bangun masjid di sana. Iya, betul. Ya kan? Daya tariknya cukup tinggi. Artinya apa? Yang selama ini yang dia tadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu, yang muncul dalam dirinya tidak bisa dijawab oleh agama selain Islam itu, akhirnya datang Islam. Oh, baru dia pilih. Betul. Baru dia pilih. Jadi artinya tidak ada agama di dunia ini yang komplit kecuali Islam. Kalau orang tidak pakai Islam, akan tadilah pertanyaannya seperti itu. Baik. Untuk apa agama? Orang bisa begini juga. Itu kan jawaban orang stres. Nah, ini kita menarik nih, Ustaz. Ya. Sebenarnya ngapa fenomena ini bisa terjadi? Terlihat bahwa mereka ini kalau backgroundnya adalah orang-orang yang bersekolah. Orang-orang berpendidikan, orang-orang telah melakukan sebuah perjalanan yang enggak singkat mereka. Tapi mengapa mereka fenomena ateisme, agnostik dan sebagainya bisa terjadi? Adakah itu dikarenakan perasaan, karena mungkin dia kecewa, atau karena memang mereka tidak menemukan kebenaran setelah berpikir, atau gimana? Ya, jadi pada umumnya orang mengambil agama itu untuk ketenangan jiwa dan beriringan dengan apa yang sedang digelutinya. Oh, berarti orang beragama itu untuk ketenangan jiwa. Jiwa tentram dan terjaga semuanya. Anak istrinya terjaga, bukan hanya untuk dirinya. Oh, gitu. Nah,
Terus selama ini dia hanya menggunakan penglihatan tanpa mempelajari. Dan dia lihat banyak semua pemegang agama itu tidak menunjukkan kalau dia orang agama. Betul. Dan di zaman informasi ini untuk hal-hal yang positif itu selalu ya kalau ibaratkan sebuah akun di-ban lah. Iya, betul. Betul. Ya kan? Yang dimunculkan tokoh-tokoh yang memang suka yang kalimatnya yang sifatnya menekan kelompok lain, atau mungkin di pihak gereja juga ada antar pendeta yang saling bersaing dalam ke jemaatnya. Iya, betul. Nah, di Islam juga ada tokoh-tokoh Islamnya yang lebih mengedepankan kelompoknya sehingga menganggap kelompok lain salah. Dan ketika itu dilihat membuat orang mengatakan nggak perlu agama lah, percuma aja. Gitu. Ditambah lagi peristiwa-peristiwa kejahatan berada di tempat pendidikan agama. Padahal kejadian sekali, kebaikannya udah banyak nih. Ya kan? Ya. Maka ada istilah orang Melayu itu hujan sehari mengalahkan panas tahun. Masya Allah. Iya kan? Iya, betul. Susu sebelanga rusak karena setetes kotoran kan. Nah, jadi artinya apa? Tentu kita tidak, atau orang juga tidak bisa menerima mungkin argumentasi kita yang seperti itu. Lebih kepada kepedulian nih sebenarnya. Kepedulian orang-orang agama itu terhadap agamanya sendiri, kemudian mendatangi orang-orang yang tadi sudah asik dengan dunianya, seperti Mr. Beast itu kan cukup banyak hartanya. Iya, betul. Ya kan? Bagi-bagi duit aja kerja. Iya, betul. Iya kan? Iya. Sehingga dia memutuskan dia agnostik, bahwa dia percaya Tuhan tapi tidak memilih agama manapun. Ya kan? Dan dia sampai keluar dari Bible. Tidak memakai Bible lagi. Bahkan ada juga di Indonesia ini, saya lupa namanya, adiknya Ruben Onsu itu, dia banyak saling menggunakan lafaz-lafaz Islam, tapi dia tidak memeluk Islam, dan dianggap itu perkara yang biasa saja. Untuk menunjukkan dia orangnya humble dan bisa menerima agama apapun. Ini juga kalau dalam Islam tidak bisa dihukumi dia seorang Muslim. Betul. Karena semua itu ada tata caranya. Nah, untuk bagaimana mereka ini bisa betul-betul lurus, karena apa yang tadi disampaikan secara fakta juga banyak orang yang melirik Islam. Ya kan? Betul. Afrika yang asli, Afrika itu kan yang dikenal dengan mistiknya luar biasa. Iya, betul. Ya kan? Sajiannya lebih dahsyat dari daerah Indonesia, Jawa misalnya. Betul. Bahkan di seluruh Indonesia ini ada. Nah, itu kenapa melirik Islam? Dan ketika mereka memegang Islam kuat sekali, ya kan? Begitu juga yang di Jerman banyak lahir ulama-ulama mutakhirin, sebagai imam juga di sebuah masjid. Orang mereka, kenapa? Karena sudah menjumpai agama yang benar. Karena agama Islam itu bukan hanya mengatur tentang bagaimana hubungan dengan Allah, tapi juga aspek kehidupan sesama manusia. Dan tadi seperti beradab, ya kan, bertata krama, etika, itu baru satu sub diajarkan oleh Islam. Ya kan, dasarnya akidah. Nah, akidah yang benar. Jadi kalau orang-orang yang hebat saat ini mengatakan agama itu tidak perlu, berarti dia hanya belum menjumpai. Dan kita mungkin juga belum menjelaskan sama mereka. Berarti inilah tugas kaum muslimin untuk menjumpai saudara kita yang tadi sedang stres, sedang depresi, sehingga memutuskan agama itu tak perlu, padahal saat dia mati juga perlu agama. Artinya lebih mayoritas itu bukan karena mereka tidak menemukan kebenaran akan adanya Tuhan dan agama gitu ya, tetapi lebih karena perasaan stres tadi, perasaan yang menyebabkan mereka kemudian menolak kebenaran. Nah, akhirnya lebih memilih untuk malas berpikir dan menjadi ateis dan agnostik. Makanya untuk adilnya itu jangan lihat orang. Iya, betul. Lihatlah ajaran sebenarnya. Kalau orang itu kan orang-orang bertanya seperti yang kita paparkan tadi itu kan melihat orang, lihat pelaku. Oh, lihat fakta. Coba lihat ajarannya, begitu nggak ajarannya?
Dan yang tadi yang kita sampaikan di mana-mana itu, di Jerman, di Inggris, bahkan beberapa negeri-negeri yang notabene beragama ya non-muslim, itu sekarang melirik Islam. Kenapa? Karena dia langsung mendengar ajarannya. Bahkan banyak kan di luar negeri sana itu gereja mau dijual karena nggak ada jemaahnya. Ya. Kenapa itu? Ya kan? Berarti mulai apa yang dia selama ini dia resahkan, dia telah menjumpainya adanya di Islam. Masya Allah, luar biasa. Jadi Ustadz, ini pertemuan ini mungkin kita akan sambung karena ini menyangkut tentang masalah pondasi tadi. Jadi kita kesimpulannya adalah berarti kita itu memang butuh agama dalam kehidupan, butuh agama. Dan agama itu yang terjadi pada hari ini, mengapa kemudian mereka tidak menemukan akan adanya Tuhan, akan kebenaran agama dan sebagainya? Mungkin mereka salah di dalam mengobservasi atau melihat mana agama yang benar. Dan menganggap bahwa semua agama itu bersama tadi ya. Atau semuanya rusak. Jadi ada dua model dia. Nah, padahal kalau kita lihat tidak semua agama itu sama, dan semua agama dan yang paling lengkap itu adalah Islam. Nah ini sebenarnya kita harus diskusi lagi, Ustaz. Untuk minggu depan kita akan bertanya tentang gini. Mungkin lebih baik kalau agama itu benar, butuh kayak gitu ya. Nah, bagaimana dengan agama yang mana yang paling benar? Dan bagaimana pula cara kerja agama sehingga akhirnya dilirik agama itu. Betul. Karena banyak klaim mengatakan bahwa agama kamilah yang benar. Agama kamilah yang paling sempurna. Nah, kira-kira bisa tidak kita bersikap adil dalam menilai itu tanpa harus membanding-bandingkan kitab suci? Bisa saja. Bisa. Nah, insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang materi yang berikutnya. Minggu ini sudah kita jawab pertanyaan bahwa agama itu sangat penting. Tinggal minggu depan agama mana yang kira-kira yang benar dan sahih sesuai dengan kehendak Tuhan. Gitu. Terima kasih atas segala perhatian, Ustadz. Jazakumullah, ya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan kedepannya kita diberikan kesehatan, bisa melanjutkan podcast Kalimah episode yang berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.